itu agar waktu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu malam, langsung saja materi kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa faqihna fid din warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi dan Allah muliakan kita semuanya. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang mana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita bisa duduk bersama lagi, saling belajar ya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan pertemuan kita kali ini dan Allah masukkan kita ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Apalagi jalannya di malam hari, gelap-gelap, ya, apalagi di udara yang lumayan sejuk, ya, yang harusnya kita sudah membaringkan tubuh kita, ya, untuk menikmati nikmatnya tidur, tapi kita lawan hal tersebut, ya, untuk mencapai apa yang disabdakan Nabi SAW, ya, untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga itu semuanya mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada manusia yang paling berjasa atas hidup kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kembali kita bertemu di majelis ini yang membahas tentang sholat, ya, dan di pertemuan sebelumnya 2 pekan yang lalu kita sudah mengatakan bahwasanya sholat ini adalah wasiat terakhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sebelum meninggal itu Nabi di samping mengatakan ummati ummati, umatku umatku, beliau ingatkan umatnya untuk apa? As-salata as-salata. Ingat salat, ingat salat, jaga salat, jaga salat. Itu wasiat terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya dan untuk kita semuanya. Yang menunjukkan bahwasanya memang kalau ingin selamat, kalau ingin kita bisa bahagia di kehidupan ini, sukses di kehidupan ini, sholat. Dan kalau seandainya kita tinggalkan sholat itu, maka hancur kita, binasa kita. Kenapa? Karena sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu sejatinya adalah hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya dan Rabbnya. Selama kita masih mengerjakan sholat, berarti kita masih menjalani atau menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita sudah meninggalkan Allah,
Kalau kita sudah meninggalkan sholat, berarti kita sudah memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana kira-kira kalau seandainya seorang hamba yang Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu sejatinya diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah, ya. Manusia itu lemah, kata sang pencipta kita. Yang buat kita mengatakan manusia itu dibuat dalam keadaannya lemah, fisiknya lemah, jiwanya lemah. Satu-satunya yang membuat kita kuat adalah ketika kita memiliki bantuan dari Sang yang Maha Kuat, dari Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan makhluk yang lemah itu, yaitu kita, manusia ini, berlepas, memutus hubungan dengan Zat yang Maha Kuat yang harusnya membantu kita, yang harusnya menolong kita dalam kehidupan ini, tapi kita tidak mau. Kita tolak bantuannya, kita putuskan hubungan kita dengannya, maka hancur kita. Ya, hancur kita, binasa kita. Tidak bakal lurus hidup kita. Tidak bakal kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Walaupun harta banyak, ya. Walaupun mungkin kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan syahwat, tapi kalau seandainya sudah tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, stres. Tak bisa hidup dengan nyaman. Mungkin senang ketika melakukan kemaksiatan, habis itu apa? Mumet udah, nggak tahu lagi mau ngapain. Ya kenapa? Karena gersang hatinya, gersang. Tidak ada hubungan yang harusnya dijalin di dunia ini. Yang mana kita ini hidup di dunia tidak bakal bisa hidup tanpa Allah. Tapi kita baru mencoba untuk hidup tanpa Allah, hancur. Ya. Makanya nasihat Nabi SAW, as-salata, jaga salat, jaga salat. Ya. Jaga di situ bukan berarti maksudnya apa? Bukan berarti maksudnya cuma sekedar mengerjakan salat. As-salata, jaga benar-benar salat itu, kualitasnya jaga. Bukan sekedar formalitas. Ya. Bukan sekedar takbir Allahu Akbar tutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ya, habis itu terbang melayang, ya, tidak ngerti tentang sholatnya, keluar dari masjid pun tidak sadar ngapain sih tadi. Ya. Makanya kita harus pahami itu, bapak-bapak. Makanya bayangkan ketika masuk masjid itu doa kita apa? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Keluar dari masjid kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lihat, masuk kita masjid untuk mengerjakan sholat, kita baca Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Selesai kita sholat, keluar dari masjid, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta karuniamu ya Allah. Sehingga para ulama mengatakan sholat itu awalnya rahmat, selesainya itu adalah kunci kenikmatan, kunci anugerah. Ya. Awalnya rahmat Allah, mendatangkan kasih sayang Allah. Selesai mengerjakan sholat, itu adalah kunci untuk membuka pintu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah menjalin hubungan dengan Allah. Tidak mungkin orang yang menjalin hubungan dengan Allah terus Allah sia-siakan hidupnya, Allah buat hidupnya sengsara, itu mustahil. Orang yang dekat dengan Allah dan tiap hari dia selalu ingat Allah, dia jaga salatnya, dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil dia akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pada malam hari ini, ya, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah melanjutkan pembahasannya tentang dua kondisi kita, mengingatkan kita terhadap dua kondisi atau dua waktu kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dua kali akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mauqif, yaitu kita berdiri di hadapan Allah ketika kita mengerjakan sholat.
Dan yang kedua, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita mempertanggungjawabkan setiap amalan, setiap umur yang telah kita habiskan di muka bumi. Dua, waktu kita akan apa? Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berdirinya kita nanti di hadapan Allah saat kita ditanya oleh Allah mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini, mempertanggungjawabkan setiap kenikmatan yang telah kita rasakan di muka bumi ini. Allah tanya kita satu persatu secara detail, secara rinci, detik per detiknya. Lafaz perkataan, ya, huruf per hurufnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang akan ditanya oleh Allah apa yang sudah dia lihat, telinga Allah tanya apa yang sudah dia dengar. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, kata baginda Nabi SAW, yang mana ketika Allah tanya itu, Allah tanya langsung tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara. Bukan malaikat yang datang untuk tanya. Enggak, Allah langsung yang nanya. Gimana bayangin? Itu kan mauqifun azim. Itu kondisi yang sangat menegangkan. Yang nanya kita adalah Allah. Kita bukan diinterogasi oleh Kapolda. Ya. Kita enggak diinterogasi oleh Intel. Ya, orang interogasi Intel aja mungkin udah keringat dingin dia. Yang harusnya dia tidak bersalah bisa jadi bersalah, karena saking takut dan groginya dia ketika jawab tuh. Terus bagaimana kalau seandainya yang nanya itu bukan lagi penguasa di muka bumi ini, tapi yang bertanya adalah penguasa alam semesta, langit dan bumi ini, kata Allah, qabdatuhu yaumal qiyamah, itu dalam genggaman Allah. Langit dan bumi yang sebesar ini itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Terus kita seberapa? Ya. Kecil sekali. Yang langit dan bumi ini aja dekat dalam genggaman Allah, apalagi kita yang menghuni langit dan bumi itu sekecil itu. Dan Allah langsung bertanya kepada kita, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Langsung, tidak ada perantara. Bayangkan betapa mengerikannya kondisi saat itu. Ya. Dan lulusnya kita dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita berada di hadapan Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia itu semuanya berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Gimana kita bisa selamat di situ? Ketika kita bisa selamat dari kondisi kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita berada di dunia. Jadi lulusnya kita di sana dilihat dari bagusnya kita ketika kita berdiri di hadapan Allah saat kita di dunia. Sholat kita. Kalau seandainya sholat sudah dijaga kualitasnya, ya, rukunnya, syarat-syaratnya dipenuhi, ya, rukunnya dipenuhi, sholat ya benar sholat, bukan formalitas. Bukan sekedar gerakan takbir Allahu Akbar, ruku', i'tidal, sujud gitu. Ya. Sehingga kalau orang formalitas itu kita lihat bahwasanya tidak ada ketenangan dalam sholat. Ya. Allahu Akbar, langsung amin. Ya. Habis itu langsung ruku'. Ketika ruku' ini tidak dibiarkan sekedip mata, langsung angkat. Jadi tidak ada merasakan apa itu pertemuan dengan Allah. Tidak ada komunikasinya, tidak ada rasa untuk menjalin hubungan dengan Allah. Padahal kalau ditanya cinta sama Allah, enggak? Cinta. Kenapa ketika sholat buru-buru? Lupa kalau cinta. Ya. Mungkin enggak orang yang sedang jatuh cinta, dia akan buru-buru berpisah dari kekasihnya? Mungkin enggak? Nggak mungkin, lama-lama dia. Kalaupun ada jadwal pulangnya, gimana caranya bisa lama-lama. Maksudnya kalau ada jadwal berpisahnya, akan diusahakan lama-lama. Nggak mungkin orang yang ngaku cinta sama Allah, tapi ketika sholat dia tidak menikmati. Pengennya cepat-cepat. Ya. Makanya ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi itu masih
sholat. Ya. Orang munafik zaman Nabi itu masih sholat. Di zaman kita orang muslimnya tidak sholat. Orang munafik zaman Nabi itu nggak muslim, nggak Islam agamanya. Dia mempertahankan kekufurannya dalam hatinya. Dia itu masih kafir. Dia tak beriman sama Allah. Cuma karena takut. Karena takut dengan umat Islam saat itu, mereka menampakkan keislaman, tapi hatinya tidak Islam. Gitu. Zaman sekarang orang dengan PD-nya ngaku sebagai seorang Muslim, tapi dengan PD-nya juga mengaku tidak sholat. Sedangkan munafik zaman Nabi saja masih sholat. Masih dia tampakkan dia sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan apa bedanya sholatnya orang mukmin, orang-orang yang beriman dengan orang yang munafik. Ya, Allah katakan, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau seandainya mereka berdiri hendak mengerjakan sholat, malas-malasan. Aduh, udah waktu subuh lagi ya, udah zuhur lagi. Cepat sekali waktu ini, tiba-tiba udah asar, kerja belum selesai udah asar lagi. Harus maghrib lagi, mata mengantuk, ada sholat isya. Ya. Qamu kusala wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia itu ketika sholat tidaklah berzikir kecuali sangat sedikit. Tidak mau lama-lama ngobrol sama Allah, itu tidak mau. Jadi zikirnya sedikit. Itu cirinya orang munafik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bisa menjadi standar penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Nggak usah kita lihat orang lain, ya. Pulang ke rumah nanti sebelum tidur, coba kita lihat diri kita. Kalau kita ingin mengerjakan sholat, semangat atau malas-malasan. Dan ketika kita sholat sekalipun, ya, pengennya lama-lama zikir, ya, atau pengennya apa? Cepat selesai aja udah. Yang penting kewajiban sudah ditunaikan, gitu. Formalitas, gitu. Formalitas kita sebagai seorang muslim. Jadi tidak ada rasa. Ingat bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah, dan ini salah satu cara kita khusyuk dalam sholat. Ya, ketika kita sholat itu kita sadari kita sedang berdiri di hadapan Allah, dan nanti kita juga akan berdiri di hadapan Allah di kondisi yang lebih menegangkan. Kalau sekarang alhamdulillah, ketika kita sholat masjid rata-rata di Jogja ini udah AC, ya minimal kipas, gitu. Sejuk, nyaman, karpet tebal, ya nyaman. Berdiri di hadapan Allahnya masih dalam keadaan nyaman. Kebayang besok kita sudah dulu pernah bahas tentang iman kepada hari akhir. Ketika di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita, ketika di padang mahsyar, kondisi padang mahsyar Allah bangkitkan kita, itu cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Tapi 1 hari di padang mahsyar itu, kalau dibandingkan dengan waktu saat kita di dunia ini, lamanya berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sholat kita yang 10 menit itu menentukan 50.000 tahun kita berdiri di hadapan Allah. Sholat kita yang 10 menit itu menentukan 50.000 tahun kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 50.000 tahun. ASEAN. Oh, nggak ada ASEAN. Ya, matahari 1 mil. 1,2 kiloan. Segitu jaraknya. Sehingga orang tenggelam dalam keringat. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati dan Allah lindungi dengan dalam naungannya. Gitu. Ya. Cuma rata-ratanya kita berdiri di padang mahsyar, matahari itu sejarak 1 mil dari kepala kita. Tidak ada AC. Ya. Kita sekarang sholat bisa senyaman itu. Gitu. Besok berdiri di hadapan Allah tidak senyaman itu lagi. Kondisi yang menegangkan, mencekam. Gitu. Sampai kita tahu ya, Nabi Adam dimintai syafaat oleh manusia agar ditegakkan hukum Allah, pengadilan Allah. Nabi Adam tidak berani. Nabi Adam tidak berani bicara sama Allah. Bayangkan mencekamnya saat itu. Nabi Adam ini kan manusia yang sudah merasakan surganya Allah. Manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya diciptakan oleh Allah. Kalau kita kan lewat proses. Kita kan lewat proses dari seorang ayah dan ibu, kemudian
lahir seorang anak gitu. Kita dari proses itu, Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Diciptakan Allah langsung. Tanpa ayah, tanpa ibu. Makanya ketika Allah bahas tentang Nabi Isa, kenapa kalian sembah Isa? Kata Allah menyinggung orang-orang Nasrani. Kenapa kalian sembah Isa? Oh, karena Isa lahir dari seorang ibu tanpa ayah, berarti anak istimewa. Kalau memang seperti itu, lebih istimewa Adam. Kenapa? Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, lebih luar biasa Adam harus. Tapi seistimewa itu Nabi Adam tidak berani ngomong sama Allah saat itu, mencekamnya. Diceritakan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk kita sadar bahwasanya besok itu nggak bisa diremehkan harinya. Untuk hari yang seperti itu kita bersiap di dunia ini. Mencekam. Mereka datang ke Nabi Nuh, Rasul pertama yang Allah utusin ke bumi ini. Tidak berani Nabi Nuh. Ibrahim mereka datang. Yang mana dikatakan bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Yang Allah katakan ummah. Yang menjadi seorang imam dalam tauhid. Allah jadikan ikuti agamanya Nabi Ibrahim. Gitu. Ikuti agamanya Nabi Ibrahim karena memang beliaulah ketuanya dalam benar-benar memperjuangkan tauhid saat itu sampai rela dibakar api. Sudah begitu pengorbanan Nabi Ibrahim untuk memperjuangkan tauhid, menyebarkan dakwah ini kepada umat, tapi tetap saja tidak berani ngomong sama Allah Subhanahu wa taala saat itu. Datang ke Nabi Isa. Isa pun tidak berani. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa itu spesialnya apa Nabi Musa? Langsung bicara sama Allah. Tanpa perantara malaikat Jibril. Datang ke Bukit Tursina. Langsung Allah bicara, sampaikan wahyu tanpa perantara malaikat Jibril. Langsung Nabi Musa dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau digelari dengan kalimullah. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Spesial itu Musa. Tapi tidak berani ngomong sama Allah saat itu di padang mahsyar. Dan begitu pula Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang memintakan syafaat. Kita lihat berapa Nabi ulul azmi tidak berani ngomong sama Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mengatakan inna rabbi qad ghadiba ghadban. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini sangat-sangat murka. Yang mana setelah ini Allah tidak akan pernah semurka ini lagi. Memang saat itu Allah, kondisi kita hari itu, Allah saat itu sangat murka. Sehingga para nabi itu tidak berani berbicara. Bahkan di riwayat lain Nabi SAW menceritakan tentang apa? Bagaimana manusia dibangkitkan uratan, hufatan, ghurlan. Tidak bersunat, telanjang kaki, di kondisi yang sangat panas itu, telanjang kaki dan telanjang pakaian. Telanjang pakaian. Perempuan laki-laki ya. Perempuan laki-laki. Apakah tidak kita saling melihat nanti tergoda? Apalagi saat besok itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu umur kita semua 33 tahun dan sebuah hadis. Berarti masih kondisi muda-muda. Muda-mudi itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Perempuan tidak berbusana, laki-laki tidak berbusana. Bukankah kita akan saling melihat dan tergoda? Kata Nabi SAW, kondisi pada hari itu membuat mereka lupa. Untuk menyibukkan mereka untuk tidak bisa lagi menikmati tubuh lawan jenisnya. Bayangkan. Kita semencekam apapun keadaan hari ini, kalau ada lawan jenis yang tidak berbusana, mungkin masih tergoda. Semencekam apapun saat ini. Begitulah Nabi SAW menggambarkan kepada kita kondisi hari itu. Bayangkan, dua manusia, lawan jenis ini, saling menatap satu sama lain, tapi tidak tergoda. Saking mencekamnya. Nggak terpikirkan lagi untuk syahwatnya. Bayangkan tuh. Ya. Maka itulah kondisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Dan kita bisa selamat dari kondisi itu. Ya, kalau seandainya di dunia ini kita bisa jaga pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat di dunia ini kita sudah merindukan pertemuan itu,
Kalau seandainya di dunia ini kita sudah menikmati pertemuannya itu, ya. Kalau seandainya di dunia ini kita sudah merasakan ketika kita sholat, kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bayangkan saat itu bahwa saya nanti kita juga akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kondisi yang lebih mencekam di padang mahsyar, 50.000 tahun tuh rasanya, ya. Maka kita akan khusyuk dalam sholat itu. Khusyuk dalam sholat. Nabi SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Amal yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, yang kita nanti diajak bicara oleh Allah tuh, ya, diajak bicara oleh Allah, yang pertama kali ditanya Allah dari amalan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sholat. Sholat, ya. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya sholat itu baik, maka dia beruntung dan akan selamat, kata Allah, ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sebaliknya, kalau seandainya sholat saja sudah tidak beres, dia sholat memang, dia sholat cuma tidak beres sholatnya, rukunnya tidak jelas, tumakninah tidak ada, sholat kayak balapan, ya. Faqad khaba wa khasir, itu orang sudah tandanya merugi. Kenapa? Kalau sholatnya saja, hubungan dia dengan Allah saat dia berkomunikasi, ngobrol dengan Allah saja, dia tidak peduli, terus gimana dengan amalan yang lain gitu? Gimana hubungannya dengan manusia? Hubungannya dengan Allah saja dia bukan khianat. Gimana kalau seandainya dengan manusia? Maka itu sudah jadi standarnya. Sholatnya sudah baik, itu insya Allah Allah akan bantu dia untuk menyelesaikan amal-amal yang lain. Tapi kalau sholatnya saja sudah dia tidak pedulikan, maka amal lain pun kemungkinan besarnya akan dia rusak. Nggak bakal ada yang beres. Ya. Maka kata Syekh di sini, fata'ammalu ra'akumullah tarattuba salahil mauqifil tsani 'ala salahil mauqifil awwal. Maka perhatikanlah di sini bagaimana baiknya kita nanti ketika berada di hadapan Allah, ketika di padang mahsyar, itu tergantung dari bagaimana baiknya ketika kita sekarang berdiri di hadapan Allah dalam sholat itu. Ya. Dan kerugian kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti itu sesuai dengan kerugian yang kita dapatkan ketika kita gagal mengerjakan sholat di dunia ini. Itu pilihan. Pilihan. Ya. Sekarang Allah kasih pilihan kepada kita. Ya. Allah sudah dikasih tahu lewat Nabi SAW. Kalau pengen beruntung nanti, jaga sholatnya. Tapi kalau seandainya ingin rugi, ya, kalau seandainya mungkin tidak ada keinginan lagi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka silahkan untuk menyia-nyiakan sholatnya. Udah, pilihan Allah kasih. Ya. Maka apa yang kita pilih di dunia ini, apa yang kita pilih di dunia ini, itu akan menentukan kondisi kita ketika di akhirat, ketika kita di padang mahsyar. Maka jadilah orang yang cerdas. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Itu jaminan. Semua umatku pasti masuk surga, jaminan. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Berarti kalau ada besok di antara kita yang tidak masuk surga, na'udzubillah, ya, ada di antara manusia yang tidak masuk surga, di antara umat Nabi Muhammad SAW, tidak masuk surga dia, itu karena dia tidak pengen masuk surga. Itu pilihan dia, tidak pengen dia. Illa man aba, kecuali orang yang tidak pengen masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa ada yang tidak pengen masuk surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku, maka dialah orang yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakaiku, tidak mau ikuti aturanku, maka dia berarti tidak pengen masuk surga. Pilihan. Pilihan. Ya. Ingin masuk surga, maka ikuti nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Kalau tidak ingin, ya terserah. Pilihan. Maka begitu juga kalau seandainya kita nanti ingin selamat di kehidupan akhirat kita, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah
jaga sholat kita di dunia, kita ingin selamat situ, maka kita jaga sholat kita di dunia. Kalau kita tidak ingin selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terserah. Ya, silahkan berbuat sesuka hati. Gitu. Gak usah sholat sekalian. Kalau tidak pengen masuk surga, kalau pengennya diazab oleh Allah, kalau pengennya kita nanti di akhirat itu gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah terserah. Nah, oke. Nabi SAW bersabda juga, man hafadha 'alaiha kanat lahu nura. Siapa yang jaga salat, maka Allah berikan dia cahaya. Wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Lihat, kata Nabi SAW, siapa yang jaga salat, nanti pada hari kiamatnya dapat cahaya dan dia akan selamat. Jaga salat dapat cahaya di akhirat. Lihat bagaimana kondisi nanti di akhirat itu ditentukan oleh bagaimana kita sholat di dunia ini. Bagaimana sholat kita di dunia ini. Kalau baik, hafadhah, ya, bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi siapa yang menjaga sholatnya. Dia jaga waktu sholatnya, dia jaga syarat-syarat sah sholatnya, dia jaga rukun-rukun sholat, kemudian dia jaga adab-adab dalam mengerjakan sholat. Karena kita sedang bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sempurna adab kita dalam sholat, semakin sempurna sholat kita, maka semakin terang cahaya itu nanti pada hari kiamat, dan semakin kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika datang ke masjid sholat itu, pakailah pakaian yang terbaik. Ya, jangan seadanya. Jangan seadanya. Gitu. Kadang pakaian main sama pakaian sholat sama. Ya. Habis main futsal, main langsung sholat. Keringetan dan sebagainya. Berbau. Gitu. Ya, kawasan misalkan. Terus dia katakan, kita sholat itu ya sederhana aja. Tapi kalau seandainya ketemu dengan presiden, ketemu dengan pejabat, beli baru baju. Gitu. Tapi kalau ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seadanya. Kalau perlu apa? Syarat sah salat itu kan menutup aurat. Aurat laki-laki ini kan pusar sampai lutut, ya udah pakai celana Hawaii aja. Ya pakai celana pendek yang menutup pusarnya, lalu sedang tamu Allah ini. Gitu. Kita tidak mengatakan salatnya tidak sah, tapi tanyakan apakah itu pantas. Ketika bertemu manusia saja kita dandan. Ini ketemu Rabbul Alamin. Ini ketemu penguasa alam semesta yang menciptakan kita, yang ngasih kita rezeki, yang kita hidup itu dengan nikmatnya, gitu loh. Setiap detiknya kita merasakan kenikmatannya, ketika ketemu, masa enggak sempurna? Ya. Makanya Nabi SAW juga larang orang-orang untuk datang ke masjid itu ketika mulutnya bau bawang dan sejenisnya, dan saudara-saudara, gitu ya. Pete, ya, jengkol dan sebagainya. Enak memang. Cuman ingat, jauhilah waktu-waktu sholat. Sebelum sholat bersihkan mulut dulu. Ya, kenapa? Kita mau zikir sama Allah. Mau zikir kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW itu bangun tidur, apa yang beliau lakukan pertama kali? Siwak. Karena ketika kita bangun tidur, mulut kan berbau, ya, kering dan sebagainya, sehingga mengeluarkan bau. Maka Nabi yang pertama kali beliau lakukan adalah siwak dulu. Hilangkan bau mulutnya. Ya, seperti itu. Beradabnya, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai perhiasan kalian ketika masuk masjid. Perbagus, beradab. Maka itulah yang kata Nabi SAW, man hafadha 'alaiha, siapa yang jaga sholat dengan benar, dia jaga sholat dengan benar semuanya, bahkan adab-adabnya pun dia jaga, maka cahaya Allah akan berikan dia cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nur, maka pada hari kiamat nanti dia tidak punya cahaya. Wala najatun,
dan tidak ada keselamatan untuknya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Itu semuanya orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau sholat, ya, bagaimana Rasulullah SAW menyamakan orang-orang itu, ya. Dan dia nanti dibangkitkan dengan orang-orang itu. Allah samakan, ya. Bahwasanya apa? Disuruh sholat tidak mau sholat, dipanggil sama Allah untuk melaksanakan sholat tidak mau sholat, seolah-olah dia tidak butuh Allah, gitu. Seperti Qarun yang ketika disuruh menaati Allah dia katakan, ini utituhu ala ilmin indi. Aku punya kekayaan seperti itu karena ilmuku, dia bilang. Karena ilmuku, bukan Allah. Bukan Allah, karena ilmuku, dia bilang. Untuk apa saya bersyukur kepada Allah? Ini usaha saya, gitu. Fir'aun ketika diajak oleh Musa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia dengan sombongnya mengatakan kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu sesombong itu. Dan orang yang tidak sholat dibangkitkan dengan orang-orang yang seperti itu. Segitunya Allah Subhanahu wa taala ingin menyamakan orang-orang ini, gitu. Itu semuanya orang-orang yang sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka semuanya akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan yang sombong. Diciptakan makhluk lemah, diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Tidak punya apa-apa di muka bumi ini, disuruh nyembah, mengabdi kepada Allah, tidak mau. Sombongnya kebangetan itu. Ya. Malaikat dengan fisiknya yang Allah ciptakan begitu luar biasa, ya. Malaikat yang Allah ciptakan fisiknya begitu luar biasa dan sangat-sangat kuat. Dukua mereka itu, para malaikat itu. La ya'sunallaha ma amarahum. Apa sifatnya kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu tidak pernah menentang Allah dalam perintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang Allah perintahkan pasti mereka kerjakan. Malaikat. Yang jarak kemarin pernah kita bahas, jarak antara telinga sama pundaknya itu, malaikat pengangkat arsy-nya Allah itu, jarak antara telinga sampai pundaknya itu 70 tahun perjalanan. Itu baru telinga sampai pundak, belum sampai bawahnya. Segitunya besarnya malaikat itu. Ketika Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar langsung taat. Makanya betapa geramnya malaikat besok ketemu sama orang-orang yang sombong. Gimana juga? Kayak apa ya? Kayak orang kuat, kayak preman ya, preman terkuat di kampung itu. Lihat anak kecil, anak muda, nyombong situ. Itu kan dia malas banget. Ya, kurang ajar nih anak nih seperti ini jalannya, kurang ajar. Ya, saya aja nggak kayak gitu dia bilang. Ya, maka malaikat, apalagi malaikat mati gitu. Penjaga, maka udah nggak ada senyum itu. Dan orang-orang yang seperti ini, kenapa? Kok bisa manusia yang sekecil ini, kok bisa sombong? Apa yang disombongkan itu? Hal yang lucu itu. Gitu. Ya, maka tidak ada keselamatan untuk orang-orang yang sudah menyombongkan dirinya tidak mau melaksanakan sholat di bumi ketika dia di dunia. Ya. Makanya Allah juga berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun." Bangkitkan orang-orang zalim itu dan pasangan-pasangan mereka dan sesembahan-sembahan mereka itu barengan dibangkitkan. Itu yang tadi Nabi SAW katakan, dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah. Maka beliau Syekh Abdul Razak di sini mengatakan, "Tsumma tafakkar
fi mauqifi yaumal qiyamah, tafakkar fi dzalikal mauqif, ya. Maka coba sekarang renungkan, bayangkan bagaimana mencekamnya kondisi saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iwallah mauqifun asibun mauqifun mahulun mauqifun atadri ma miqdaruhu. Itu keadaan yang sangat-sangat mencekam sekali, keadaan yang sangat menegangkan sekali, kata Syekh Abdul Razak di sini. 50.000 tahun berdiri di hadapan Allah, ya. Neraka itu akan didatangkan nanti di padang mahsyar itu Allah akan datangkan neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditarik, yang mana neraka itu diikat dengan 70.000 rantai. Jadi ditarik ya. Yang rantai penariknya itu jumlahnya berapa? 70.000 kata Nabi SAW. Dan masing-masing rantai itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Kita tahu malaikat berapa besarnya? Berapa besarnya neraka Allah? 70.000 malaikat kali 70.000 lantai. Berapa tuh totalnya? Dan itu malaikat, gitu loh. Dan itu malaikat. 490 juta malaikat yang kenarik itu. Malaikat bukan manusia, malaikat. Yang besarnya segitu gitu. Ditarik neraka itu. Dan kita lihat itu. Yaitu Allah katakan dalam surah At-Takatsur, la tarawunnal jahim. Kalian akan lihat neraka itu. Mungkin di dunia kita ragu-ragu. Mungkin di dunia ini kita sepelekan firman-firman Allah tentang neraka, kita tidak percaya. Tapi Allah katakan la tarawunnal jahim. Oke, itu pilihan. Terserah tidak percaya sekarang. Silahkan sia-siakan. Silahkan tidak usah dengar firman Allah. La tarawunnal jahim. Tapi itu tidak akan merubah fakta kita akan melihat neraka Jahannam itu. Silahkan tidak percaya sekarang. Tapi pasti kalian akan melihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan kalian akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri sampai kalian yakin, oh iya benar neraka itu ada. Dan apa gunanya kita yakin pada hari akhir? Apa gunanya penyesalan? Gitu. Makanya tidak lagi diterima taubat ketika ruh sudah berada di tenggorokan. Kenapa? Karena suatu yang gaib dulunya, yang diminta kita untuk mengimaninya, sudah terlihat oleh mata. Tidak diterima oleh Allah lagi. Ketika dicabut nyawanya, dia lihat malaikat. Oh, ternyata benar malaikat ada. Lalu dia bertaubat pada Allah, nggak bisa. Ketika hidup dunia ini, sesuatu yang tak terlihat itu disuruh imani sama Allah Subhanahu wa taala, itu kuncinya. Gitu. Itulah Allah ceritakan hari-hari akhir. Kita harus imani itu. Karena ketika kita tidak percaya sekarang, kita nggak biasa-biasa saja, tidak mengubah hidup kita, akan ada suatu masa, dan itu pasti kita akan meninggalkan dunia ini dan berpindah ke alam akhirat itu. Dan akan datang masanya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti. Silakan tidak percaya sekarang. Makanya Allah katakan orang-orang yang seperti itu, penyesalan mereka Allah ceritakan. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulunya aku tinggalkan. Dulu aku tidak sholat, ya Allah. Kembalikan aku dunia, berikan aku sedikit waktu lagi agar aku bisa memperbaiki kesalahanku dulu, aku sholat. Tak bisa. Kalla, kata Allah, tak bisa. Udah selesai masanya. Ya. Makanya sekarang, ya, yakini apa ya disabdakan Nabi SAW, beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau ceritakan tentang hari akhir. 50.000 tahun kita berdiri di sana. Hidup di dunia itu cuma 60 tahun mungkin, 70 tahun, 80 tahun. Paling tua sekarang berapa? 100-an ya. 100-an tahun. 60 tahun aja itu udah limited edition tuh. Udah sedikit itu. Banyak yang mati muda sekarang ini. Banyak mati muda. Saya bersyukurlah orang-orang yang sudah melewati 60 tahun. Banyak anak muda itu tidak melewati masa itu.
Ya, limited edition itu. Ya. 60 tahun, 70 tahun. Ketika kita meninggal di kuburan berapa tahun? Abu Jahal Abu Jahal dulu berapa tahun? Ibu? Sudah berapa tahun? 14 abad yang lalu. Abu Jahal itu hidup. Ya. Hidupnya berapa lama? Cuma puluhan tahun. Di kuburannya saja sudah 1400 tahun. Baru di kuburannya, belum di pada mahsyarnya. Segitunya. Lebih lama hidup akhirat itu daripada dunia. Dunia sudah dikorting dengan apa dulu pernah kita bahas. Tidur kita. Yang sepertiga umur. Dari 24 jam tidur 8 jam. Sisa cuma 16 jam. 2/3 umur kita. Sepertiga sudah habis untuk tidur. Gitu. 2/3 itu belum dikorting sama balik kita. Sebelum balik nggak Allah hitung juga. Sebentar Allah suruh kita untuk sholat ini. Sebentar. Untuk mendapatkan kenikmatan yang segitunya agar selamat di kehidupan yang lebih panjang, lebih lama. Gitu. Tapi kalau seandainya kita tergoda dengan dunia ini, dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita, sehingga kita lupakan Allah dalam waktu yang 60 tahun itu, maka kita akan sengsara di 50.000 tahun. Di 50.000 tahun. Itu pun kalau seandainya masuk surga. Kalau tidak masuk surga, tambah lagi. Tambah lagi. Maka harus pandai kita itu menyusun apa? Mana yang lebih utama dalam kehidupan. Ya. Harus pandai kita nyusun aulawiyat. Mana yang lebih penting dalam kehidupan ini? Apakah benar dunia wasilah agar kita bisa dapat hidup bahagia di akhirat kita? Maka pilihlah jalannya. Pilihlah jalannya. Rasulullah SAW menggambarkan dunia sebanding, semahal, sebelah sayap nyamuk. Ya. Satu nyamuk siapa yang mau beli? Ya? Ada yang mau beli satu nyamuk saya tangkap terus saya jual 1.000, ada yang mau beli? Tidak ada harganya. Ini Nabi SAW kasih permisalan cuma sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Kalaulah dunia ini di sisi Allah, kata Nabi SAW, seharga dengan sebelah sayap nyamuk, masaqallahu kafiran syurbatamain. Maka Allah tidak akan rela memberikan orang kafir sholat kok kaya. Maka ini jawabannya, kata Nabi SAW, tidak ada harganya dunia ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasihkan ke orang-orang yang tidak sholat itu tidak tanda cinta Allah karena tidak ada harganya. Itu kayak Allah, kayak kita ngasih orang sampah. Ada kita tangkap nyamuk nih, terus kita kasih orang, terus ada orang lain, oh ini orang ini tanda cinta nih, ngasih nyamuk. Kan nggak ada gitu. Kasih sampah kita ke orang pakai tanda cinta ya. Enggak, gitulah Allah ketika ngasih orang-orang tidak beriman sama Allah dunia ini. Karena bagi Allah itu tidak ada harganya. Sehingga tidak Allah biarin mereka nikmati itu. Gitu. Karena sampah itu bagi Allah. Dan dalam sebuah hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Bangkai kambing yang cacat. Bangkai kambing yang cacat. Kata sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata Nabi SAW, kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup aja kita nggak mau beli. Karena cacat, apa yang kita beli? Dia bilang. Apalagi dia bangkai. Itu dunia di sisi Allah itu lebih rendah dari bangkai kambing ini. Bangkai kambing Allah kasihkan kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Tanda cinta? Enggak. Gitu. Maka jangan tertipu kita dengan hal tersebut. Gitu. Sehingga membuat kita melupakan kehidupan yang lebih panjang. Bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia ini. Ya. Tapi apa? Gunakan dunia ini untuk apa? Memperkaya kita di akhirat. Apa yang kita bisa usahakan? Apa yang Allah berikan kenikmatan? Ada pintu Allah berikan orang lewat pintu ilmu. Ada orang yang Allah berikan lewat pintu salat. Ada orang yang Allah berikan pintu surga. Ada orang-orang yang Allah berikan pintu sedekah. Ya. Ada orang-orang yang Allah berikan dia lewat puasa dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita sebuah kemampuan, ya. Maka gunakan itu sebaiknya untuk investasi. Akhirnya kita jangan sampai melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong namanya. Ya. Ya. Kita cari rezekinya Allah, tapi ketika yang ngasih rezeki ini manggil, nah kita dengerin. Kita nyari rezekinya Allah, tapi ketika Allah yang ngasih rezeki manggil kita tidak
datangi. Kan kurang ajar. Kurang ajar namanya itu. Ya. Dikasih. Doa-doa, minta ini, minta itu, Allah kasih. Tapi ketika sholat tidak peduli dia. Tidak peduli dia. Tidak mau dia ngobrol panjang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menikmati sholatnya dan sebagainya. Kan itu hal yang tidak pas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini. Maka itu yang perlu kita ingat, bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Ingat, ya, kita akan ditanya oleh Allah. Siapkan jawabannya. Yang nanya kita, yang audit kita itu Allah. Gitu. Kita di dunia ini, di sebuah perusahaan, sebuah apa, datang orang-orang yang audit, takutan. Gitu. Apalagi yang pajak ya. Oh, dihitung-hitung tuh agak takut dia persiapkan dengan baik data-datanya, gimana caranya dan sebagainya agar nanti perusahaannya tidak ditutup dan sebagainya. Terus kalau seandainya Allah yang audit itu gimana? Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini itu saatnya kita beramal. Tapi besok ya adalah hari pertanggungjawaban dan tidak ada lagi waktunya menyesal lalu beramal lagi, tidak ada lagi. Ya, semua besok udah nggak ada amal-amal tersebut kecuali zikir. Ya, maka pandai-pandailah untuk memilih jalan. Jangan mudah tergoda dengan dunia dan dengan orang-orang yang hidup terlena dengan dunia ini. Ya, kita seorang Muslim, kita harus punya prinsip. Kita yakin akan adanya Allah, kita yakin Allah yang ciptakan kita, Allah yang ngasih kita rezeki, dan kita yakin pada kehidupan hari akhir. Ya, maka jangan sampai karena terlena di dunia kita rugi di akhirat. Kita berdiri di hadapan Allah besok di padang mahsyar, dan semuanya kata Nabi SAW ditentukan oleh apa? Bagaimana kualitas sholat kita. Maka jaga kualitas sholat kita, bukan sekedar mengerjakan sholat lagi, tapi jaga kualitas sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan? Siapa yang ada pertanyaan? Maksimal 3 nih. Yang utara 5 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sebelum kematian? 100 hari sebelum kematian? Tandanya apa? Asar. Saya sering bilang yang kalau meninggal itu bilang gini, besok rumah ini akan ramai. Ya. Ternyata yang bersangkutan itu meninggal. Kapan itu sudah satu tanda kalau dunia itu nggak tahu itu kalau mau meninggal. Baik. Tidak ada orang yang bisa memastikan kapan dia meninggal. Adapun tanda-tanda mungkin saja. Tanda-tanda itu mungkin saja. Misalkan ketika seorang sakit parah, gitu. Orang sakit parah misalkan. Terus dokternya memvonis apa? Ini tidak bakal sembuh misalkan. Itu bisa jadi tanda-tanda. Tapi apakah pasti? Enggak. Bisa jadi orangnya sembuh. Gitu. Sama seperti perkataan orang-orang banyak. Tadi kita katakan seperti tadi contohnya. Besok rumah ini bakal ramai. Kapan kita tahu itu tanda-tanda dia meninggal? Kalau dia meninggal. Kalau dia besok hidup, kita anggap itu sebuah angin lalu saja. Ya, bukan sebuah hal yang harus kita yakini, pikirkan. Mungkin orang tanda-tanda itu sakit dan sebagainya. Ya, Pak. Jadi memang, dan apalagi di akhir zaman ini banyak kematian, kata Nabi SAW, tanda hari kiamat itu banyak kematian mendadak. Tidak ada tanda-tanda. Ya, malamnya senang-senang, paginya meninggal. Tiba-tiba kecelakaan dan sebagainya. Tiba-tiba jantung dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin saja ada tanda-tanda, tapi siapa yang bisa memastikan? Tidak ada. Ya. Rasa-rasa, maksudnya ketika dia sakit parah, sahabat dulu pernah juga, Sa'd bin Abi Waqqas, dia lihat sakitnya parah, terus nanya ke Nabi, ya Rasulullah,
Kau sudah melihat sakitku yang parah ini, aku ingin memberikan wasiat. Gitu. Boleh. Ya, sehingga dia bersiap. Tapi ternyata Sa'd bin Waqqas hidup, bahkan lebih panjang hidupnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Jadi mungkin ya, sakit-sakit itu kan tanda yang Allah berikan. Tanda yang Allah berikan. Tapi tidak semua orang juga yang Allah berikan tanda seperti itu. Dan tanda itu tidak bisa kita pastikan. Gitu. Tidak bisa kita pastikan. Apalagi tanda-tanda yang tidak sesuai, tidak masuk akal. Tanda-tanda yang itu yang kita katakan tahayul. Seperti apa? Kupu-kupu. Apa? Kupu-kupu. Enggak, kucing biasanya. Ada kucing hitam ngeong-ngeong. Saya dulu pernah tuh di tetangga saya dengar itu. Oh, ada yang meninggal. Nah, itu kayak gitu. Apa? Kucingnya nyari makan, Pak. Kupu-kupu datang tanda ada tamu. Kupu-kupu cuma terbang itu. Ya. Dan kadang-kadang memang kebetulan tamu datang. Tambah dia kini. Yang seperti itu. Padahal dia pas-pasan aja. Gitu. Adapun kalau sakit, kalau itu kan memang orang sakit meninggal tuh wajar. Gitu. Tapi kalau kucing ngeong-ngeong terus tiba-tiba besok penghuni rumahnya meninggal kan? Kapan pula kucing ini dapat berita dari langit? Gitu. Nah, ya seperti itu. Tanda mungkin dapat, ya, tapi tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita pastikan. Tanda yang masuk akal, ya, yang memang seperti sakit parah. Nabi SAW merasakan dirinya akan meninggal. Para sahabat pun tahu Nabi akan meninggal, ada tanda-tandanya. Tapi siapa yang bisa pastikan? Nah, wallahu a'lam. Baik. Sudah bisa. Bisa ya? Masalah orang yang kafir itu dibangunkan bersama Korun dan teman-temannya itu. Nah, kalau yang biasa taklim ini itu kira-kira hubungannya sama ustaznya apa? Itu pertama. Orang yang kecewa itu kok kecewa di akhirat atau pengen kembali, tadi pengen sudah kok ya. Kalau bisa semua itu kan aku pengen kembali ke dunia, mau sudah kok. Tadi ada lagi saya mau kembali ke dunia ingin sholat dan yang lain-lain. Adakah orang yang lain-lainnya baik, sholatnya baik, kecewa? Ada yang sudah normal tapi nggak ada sudah kok, kecewa. Itu mungkin seperti enggak. Jadi orang misal karena bukan karena sholatnya, bukan karena sudah kok, yang lain. Atau memang istimewa sekali seperti yang kita tahu. baik. Tadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan Allah bangkitkan dengan Fir'aun, Qarun, Haman. Apakah orang-orang yang taklim seperti ini akan dibangkitkan? Tadi bersama ustadznya, ini di garis bawah ya, bersama ustadznya. Rugi ya dia, karena nggak tahu ustadznya di mana dibangkitkan, gitu. Nggak tahu kan di mana dibangkitkan ustadznya. Maka berharap untuk dibangkitkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, ini Anas bin Malik itu kan pembantunya Nabi, dekat sama Nabi, gitu. Punya hubungan dengan Nabi lah. Beliau mengatakan tidak ada satu hadis pun yang aku senangi setelah Islamku daripada hadis Nabi SAW, innal mar'a ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Sesungguhnya seorang itu bersama orang yang dia cintai. Terus beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa beramal seperti amalnya Abu Bakar atau amalnya Umar, katanya. Tapi aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku dibangkitkan bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi Anas pun merasa dirinya tidak pede dengan awalnya. Amalnya masih jauh lah dari Abu Bakar. Tapi modal cinta ini semoga bisa membuatnya dibangkitkan dengan Abu Bakar dan Umar. Maka itulah, dengan ta'lim ini insya Allah ya,
kita berharap satu sama lain masing-masing kita memberikan syafaat satu sama lainnya. Nanti ketika kita tidak melihat sahabat-sahabat kita misalkan, ya, jamaah tidak melihat saya misalkan ketika nanti di surga, ya maka minta tolong untuk bisa diselamatkan. Makanya seperti itu. Jadi dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai, ya dibangkitkan dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, wassalihin, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman-teman yang terbaik. Dengan syarat apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, kemudian yang kedua penyesalan setelah meninggal, ya. Bisa jadi dia orang yang sholat, bisa jadi dia orang yang sedekah, tapi dia merasa kurang. Iya, semua kita akan menyesal. Semua kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita memang kurang. Gitu. Kenapa kita kurang? Karena keyakinan kita pun kurang. Sehingga besok ketika kita melihat benar-benar yaumul mahsyar itu, tentu kita akan merasa pengen dapat kesempatan kedua. Kalau seandainya saya diberikan kesempatan kedua, nggak ada sholat tahajud dari jam 8 malam sampai 4 subuh. Pengennya gitu. Kenapa? Karena kita udah lihat. Subhanallah, ternyata benar nih. Nggak mungkin kita pengen surganya bawah-bawah. Kalaupun masuk surga, tentu kita inginnya surga paling atas gitu. Maka sebelum itu pasti semua kita menyesal gitu. Semua kita menyesal. Berbeda ketika setelah masuk surga, Allah cabut rasa itu semuanya. Dan dia merasakan kenikmatan, dan dia masing-masing penghuni surga itu merasa dialah yang paling nikmat. Walaupun penghuni surga paling bawah. Karena sudah tidak ada lagi kedengkian, iri hati dan sebagainya di surga nanti. Jadi ya sebelum penyesalan itu kita harus pandai perbaiki diri. Maka kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang sebelum Allah yang menghisab kalian. Kalaupun ingin nyesal dari sekarang, karena nyesal sekarang akan kehidupan kita di masa lalu masih bisa diperbaiki, tapi nyesal besok nggak bisa lagi kita balik ke dunia. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita semuanya, masukkan kita dalam surga. Yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi saya banyak rambut saya taruhan di Portago Pipaat atau Lahuda juga alasan sanksi bakal. Nah, Tapi di situ ada kata pintalan dari akhirat. Kan ada hubungannya dengan pasal di akhirat. Itu soal akan saya tanya. Yang akan saya tanyakan yang di belakang. Jangan lupakan gitu saja. Bagian dunia. Nah, bagian dunia ini standarnya apa? Jadi yang saya inginkan dari Al-Quran yang kita tapi kan di surat Al-Maidah bilang wa malam yahkum bima anzala jadi saya ingin ambil yang antuk gitu. Nah, saya itu berubah jadi banyak pertanyaan dari orang, banyak saya siapkan diri gitu. Kadang-kadang saya dimintain orang juga gitu kan. Jadi saya harus pegang buat dulu. Nah, sementara ini pegangan saya kan ada diskusikan. apa itu? Kata Rasul, apabila kamu bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat dan ada yang kamu makan pada waktu itu, kemudian lingkunganmu aman, maka bisa meninggal dunia gitu. Ini kan. Jadi yang saya tanyakan di sini, ayat Al-Quran pendukung itu kasih kan. Apa? Oh gitu. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ini sebenarnya perkataan siapa, Pak? Benar, ini perkataan Allah menceritakan perkataan satu kaum kepada Qarun. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, katanya setelah itu. Jadi kaum ini menasihati Qarun. Lalu mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Ya Qarun, carilah negeri akhirat. Carilah negeri akhirat dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Maknanya apa berarti? Fokus kita di mana? Akhirat. Tapi jangan lupa bahwasanya kita hidup di dunia. Jadi jangan sampai gara-gara beralasan dengan nyari akhirat kita tidak kerja. Ya. Jangan sampai gara-gara kita ngaji malam ini seperti ini, misalkan besok nanti malam sholat tahajud sampai subuh, kemudian habis subuh sholat duha sampai zuhur. Istri padahal nggak kerja, bang. Akhirat, ya akhirat. Enggak gitu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, nanti dilihat. Ketika Allah memberitahu bahwasanya ya sholat malam itu tidak usah sesuai dengan kemampuan. Ya sesuai dengan kemampuan di ayat terakhir Al-Mudaththir. Karena Allah tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian itu ada yang bukan al-muzammil. Al-muzammil. Ya. Minkum di antara kalian ada orang-orang yang mencari dunia, gitu. Sedang bekerja capek kelelahan sehingga malamnya tidak bisa sholat sepanjang itu, gitu. Diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qadaitum fa idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa idza qudiyatis sholatu, kalau seandainya salat sudah selesai ditunaikan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bertebaranlah di muka bumi ini cari rezeki Allah. Cari dunia ini. Gitu. Kenapa? Karena dengan begitulah akhirat kita bisa jadi baik. Ketika gimana akhirat kita baik kalau seandainya kita malas-malasan di dunia ini, banyak hak yang tidak kita tunaikan. Misalkan orang udah nikah, dia punya istri, dia punya anak. Istri sama anak ini wajib dinafkahi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Untuk orang-orang yang punya anak, maka dia wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada yang menyusukannya, baik itu ibunya atau mungkin dia sewa orang lain untuk menyusukan anak. Ayah yang wajib nyari, gitu. Hak yang harus dipenuhi, hak yang harus dipenuhi. Sehingga kalau seandainya orang-orang fokus dengan akhirat lalu banyak hak yang dia langgar, berarti apa? Tidak bisa dia nyari akhirat. Zalim dia. Dan Nabi SAW mengatakan al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi seperti itu. Itu dari dalil yang tadi. Adapun tadi yang hadis yang dibacakan itu bukan hadis qudsi. Hadis Nabi. Nah, kalau hadis qudsi itu Allah yang berfirman. Nah, ini hadisnya Nabi SAW, siapa yang pagi harinya man asbaha, siapa yang pada pagi harinya dia lahu mu'afa fi badani, dia sehat tubuhnya, ada tempat dia tinggal, walahu qutu yaumih, dan dia dapat apa? Makanan hari itu, ka'annahu hizat lahu dunya wa ma fiha, seolah-olah dia dapat dunia dan seisinya. Karena memang ya kita sehari itu mau makan berapa kali, gitu. Hidup besok pula, gitu. Jadi seolah-olah kalau seandainya kita pada hari itu bisa makan enak, punya tempat tinggal, sehat badan, ya udah kita menjadi orang yang kaya pada hari itu. Kan itu ya, kita kaya mau cari uang untuk apa? Ya untuk ini, nyari-nyari yang seperti tempat tinggal, makan, sehat. Gitu. Sehingga orang-orang seperti ini ya mendapatkan kenikmatan yang besar. Ya.
Maka Allah katakan, udah, ini udah nikmat yang besar gitu. Jangan terlenakan untuk cari yang terlenakan lalu meninggalkan akhirat. Jadi apa? Kita hidup di dunia, kita harus sadari itu, kita tetap dapat harta, kita harus cari harta dunia, kita harus cari kenikmatan dunia. Yang tidak boleh apa? Kenikmatan dunia melupakan akhirat. Yang Allah firmankan dalam surat At-Takatsur, nanti pelajari surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Itu yang dicela oleh Allah. Itu yang dicela oleh Allah. Kita menyibukkan diri berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dunia. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling hebat profesinya, membangga-banggakan kesuksesan anaknya, misalkan banyak-banyakan anak, banyak-banyakan istri mungkin. Ya, rumah saya lebih megah, kendaraan saya lebih bagus. Itu telah melalaikan kalian dari kehidupan kalian sebenarnya, itu akhirat. Alhaakumut takatsur. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau selama kita cari nikmat dunia, tapi masih apa? Masih membuat kita dunia ini tidak melalaikan kita dari akhirat, maka itu bagus, tidak ada masalah. Bahkan untuk mendukung akhirat kita bagus. Seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka masuk surga lewat jalur kaya. Biasanya dengan harta, tidak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Harta membuat kita lupa dengan akhirat. Nah, mungkin itu ya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sudah malam. Moderatornya juga ngantuk. Kita tutup. Ya, semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang saleh. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga sholat, menjaga kualitas sholat, yang meningkatkan level kita dari dulunya formalitas saja sholat ini, tapi sekarang insya Allah kita berusaha untuk membuat sholat kita lebih berkualitas lagi, sholat yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.